Semangat pagi, kembali lagi dalam seri soal dan pembahasan itu untuk persiapan penilaian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seri soal dan pembahasan pada bab sifat koligatif larutan, di mana soal-soal yang ada pada materi ini adalah soal-soal yang pernah diuji pada kompetisi SBMPTN, SIMAK UI, UMUGM, ataupun kompetisi lainnya menuju perguruan tinggi negeri. Soal yang pertama, di bawah ini menunjukkan fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Dari fenomena tersebut, yang tidak menunjukkan sifat koligatif larutan adalah fenomena pertama, titik beku air menurun ketika ditambahkan garam ke dalamnya. Yang kedua, lobster laut akan mati bila disimpan dalam air tawar. Ketiga, zat anti beku yang ditambahkan ke dalam radiator untuk menjaga mesin mobil agar tetap dingin. Yang keempat, pada daerah pegunungan waktu untuk memasak spaghetti menjadi lebih lama. Penyelesaian topik pada soal ini merupakan yaitu aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita mulai dari fenomena pertama, ini merupakan sifat koligatif larutan pada penurunan titik beku larutan, di mana penambahan zat terlarut dalam pelarut akan menurunkan titik beku larutan yang dihasilkan. Yang kedua, tekanan osmosis. Tekanan osmosis air tawar lebih rendah daripada tekanan osmosis air laut, yang menyebabkan lobster laut tidak bertahan lama. Fenomena ketiga, penurunan titik beku larutan, yaitu zat anti beku yang ditambahkan ke dalam radiator adalah larutan yang mengandung zat terlarut, yaitu etilen glikol. Ingat, penambahan zat terlarut akan menurunkan titik beku larutan. Fenomena keempat, yaitu mengenai penurunan tekanan uap larutan. Tekanan udara di daerah pegunungan lebih rendah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air seharusnya akan lebih cepat. Sementara dalam soal dibuat lebih lama. Maka dapat kita simpulkan pernyataan yang tidak menunjukkan sifat koligatif larutan atau yang salah itu pada pernyataan keempat. Maka kalau hanya yang keempat, maka opsinya adalah D. Masih ingat ya? Untuk tata cara penentuan option, kalau benar 1, 2, 3, jawabannya A. Kalau benar 1, 3, B. Benar 2, 4 itu C. Benar 4 saja itu D. Benar semuanya itu E. Soal yang kedua, larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2, MR-nya 208 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terionisasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan sama, kenaikan titik di larutan B sama dengan 2 kali kenaikan titik di larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah. Maka soal ini merupakan soal yang menghubungkan dengan sifat koligatif larutan pada kenaikan titik di larutan. Maka kita tinggal membandingkan kenaikan titik di larutan A dan B. Untuk rumusannya masih ingat, ini adalah rumusan kenaikan titik di larutan. Nah, kita bandingkan delta TBA per delta TBB sama dengan M dikali KB dikali I per M dikali KB. Berarti KB-nya boleh dicoret langsung ya. Nah, untuk larutan A ini menggunakan faktor Van Hoff I. Karena apa? Karena larutan A yaitu BaCl2 ini termasuk elektrolit. Ya, termasuk elektrolit berarti harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Dalam soal terdapat juga delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Maka kita tentukan I untuk larutan A atau larutan BaCl2 itu sesuai dengan reaksi ionisasinya. Karena terionisasi sempurna maka berlaku I sama dengan N. Jadi jumlah koefisiennya atau jumlah ionnya itu langsung menyatakan sebagai faktor Van Hoff-nya. Jadi langsung I-nya sama dengan 3 ya. Lalu kita masukkan data soalnya. Delta TBA per, langsung aja delta TBA ini dikali 2 ya. Karena delta TBB ini 2 kali delta TBA. Ini kita coret KB-nya.
Jadi tinggal masukkan datanya gram per mr, ini 1000, ini kali 3 ya, kali I. Untuk non elektrolit tidak usah dikali faktor Van Hoff karena nilainya 1. Jadi kita masukkan 1/2, ini gram, ini mr, si BaCl2 1000 per 2000, di soal ada 2 kg ya, diubah ke gram. Baru non elektrolitnya 15 per mr dikali 1000 per 1000, 1 kg. Maka diperoleh nantinya mr si non elektrolitnya sama dengan 250. Maka jawabannya adalah bola. Soal ketiga. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm pada 27 derajat Celcius, diketahui R-nya, maka Mr L2X adalah, jadi ini sifat kualitatif larutan pada tekanan osmosis. Ingat, elektrolit L2X itu termasuk elektrolit kuat. Jadi jumlah ionnya 3. Ini ya, kan kalau diionkan nanti ini menjadi 2L positif ditambah X negatif, X2 negatif. Jadi jumlah ionnya ada 3, langsung aja I-nya sama dengan 3 ya. Ingat, elektrolit kuat, harga I sama dengan N. Jadi rumus tekanan osmosis untuk larutan elektrolit di B sama dengan MRTI. Nah, lalu langsung masukkan data-data soalnya. Soal ini gram si zat terlarut, lalu ini B, nah ini suhu. Nah, jadi kalau suhu dalam Celcius kita ubah ke Kelvin, jadi tambah 273 ya, hanya 300 Kelvin. Lalu masukkan ke soal, B sama dengan, ini rumus molar, gram per mr 1000 per volume dalam mililiter. Jadi ini R-nya, ini T-nya, ini I-nya, maka diperoleh nantinya mr sama dengan 147,6. Maka jawabannya adalah dodol. Untuk soal keempat, ini ada miripnya dengan soal yang kedua tadi ya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol urea dalam 500 ml air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,001 mol NaBr dan 0,001 Na2SO4 dalam 500 gram air. Kedua garam ini terionisasi sempurna dalam air. Perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap larutan B adalah, nanti ini sifat kualitatif larutan pada penurunan titik beku. Jadi langsung saja sebenarnya kita bandingkan penurunan titik beku larutan A dan B. Lihat ya, delta TF larutan A per delta TF larutan B. Nah, untuk larutan A ini termasuk non elektrolit, berarti dibuat M dikali Kf. Sedangkan untuk larutan B ini kan termasuk larutan elektrolit, hanya saja ada 2 elektrolit yang dicampur ya. Jadi kita totalkan dulu molalnya. Jadi di sini nanti molal si NaBr dikali I ditambah molal Na2SO4 dikali I dikali dengan Kf. Kf-nya boleh dicoret ya. Nah, kenapa dipisahkan I-nya? Karena I si NaBr itu berbeda dengan I si Na2SO4. Nah, jadi tinggal masukkan data-datanya. Mol urea per pelarut, ini mol NaBr per pelarut, ini dikali 2 I-nya, ingat ya, NaBr itu 2 I-nya atau 2 N-nya, karena dia terionisasi sempurna, harga I sama dengan N. Sedangkan Na2SO4 harga I-nya 3. Maka tinggal masukkan saja. Nah, jadi mol urea ini 0,01, pelarutnya kita buat dalam kilogram. Loh, kok bisa dalam kilogram? Ini kan mililiter. Ingat, kalau air berapa mililiternya, segitulah gramnya. Karena apa? Karena rho air itu sama dengan 1. Jadi 500 ml sama dengan 500 gram atau sama dengan 0,5 kilogram. Jadi ini dalam kilogram ya. Ini molnya si NaBr per pelarutnya juga ada 0,5 juga ya, 0,5 kilogram. Maka dihasilkan nanti perbandingannya menjadi 2:1. Maka jawaban yang tepat pada pilihan adalah entok. Soal yang kelima, diketahui Kf air 1,86. Ingat, sebenarnya kalau air tanpa diketahui pun Kf-nya harus sudah ingat ya, Kf air itu 1,86. Airnya sudah ada, maka titik beku air dalam
radiator mobil yang berisi cairan dengan pembanding 62 gram etilen glikol. Ini rumusnya ya. Nah, dalam 500 gram air adalah, jadi ini sifat koligatif larutan masih pada titik beku, penurunan titik beku larutan. Sayangnya langsung ingat rumus delta TF sama dengan M dikali KF. Karena larutannya non elektrolit, maka tidak usah dibuat faktor Van Hoff ya, jadi M kali KF aja, tidak usah pakai I. Delta TF tinggal masukkan, ini rumus M, gram si terlarut per mr dikali 1000 per si pelarut dikali 1,86. Kayaknya gak ada masalah ya. Gram si terlarutnya ini 62, mr nya ini kalau dihitung mr nya hasilnya nanti 62. Ini 1000 per si massa pelarut itu 500 gram ya, ini 1,86 kf, maka diperoleh delta TF sama dengan 3,72. Hati-hati, yang ditanya di soal adalah titik beku larutannya ya, jadi titik beku larutannya, sementara ini masih penurunan. Nah, jadi kita hubungkan dengan rumus delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Ingat, kalau air TF0 nya titik bekunya itu sama dengan 0, jadi 3,72 sama dengan 0 dikurang TF, akibatnya sehingga TF menjadi negatif 3,72 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah cantik. Soal yang ke-6. Sebanyak 60 gram urea, mr-nya 60, dilarutkan dalam 72 gram air, mr dalam gelas. Jika tekanan uap air murni pada 20 derajat Celcius adalah 22,5 mm Hg. Besar penurunan tekanan uap larutan pada suhu itu adalah sifat koligatif pada penurunan tekanan uap. Maka ingat, rumusannya adalah delta P atau penurunan tekanan uap sama dengan P0 tekanan uap pelarut dikali dengan XT si terlarut. Nah, XT praksimol terlarut, yaitu terlarutnya urea ya. Dimana rumus XT, ingat, ia adalah NT per N total, yaitu N total, N terlarut tambah N pelarut. Nah, di dalam soal, gram terlarutnya itu 60 gram si urea, sedangkan gram pelarutnya 72. Sementara P0-nya itu 22,5. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal masukkan ke rumusannya. Delta P sama dengan 22,5, ini P0, ini mol si terlarut, mol terlarut per mol pelarut. Maka dihasilkan nantinya delta P sama dengan 0,45 mm Hg. Maka jawabannya adalah cantik. Nah, ini gak ada masalah ya. Oke, demikian untuk soal pembahasan untuk topik sifat koligatif larutan. Jadi untuk melatih mengenai pembahasan soal tadi, ini ada soal latihan. Tentunya ini adalah soal-soal yang pernah dikeluarkan pada kompetisi seperti yang tertulis di atasannya, karena SBMPTN sesuai dengan tahunnya. Ini boleh dikerjakan, dilatih untuk membiasakan diri dalam pembahasan soal-soal khusus sifat koligatif larutan. Oke, baiklah, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dalam channel ini, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang bergabung dan mengikuti channel ini berjalan yang sehat, kuat, bersemangat, dan bercita-cita. Semangat pagi!